Ketika seekor ular iblis bangkit kembali, para Yin Yang Master harus bekerja keras untuk memecahkan misteri pembunuhan demi melindungi dunia mereka dari konspirasi kelam di istana. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung aja kita simak videonya dan selamat datang kembali di Panel Story. Film ini dibuka dengan menampilkan seorang anak bernama Xingming yang sedang diajarkan teknik sihir pertahanan diri oleh gurunya yang bernama Zhong Xing. Sayangnya hingga dewasa Xingming masih belum bisa menguasai teknik itu dan malah menunjukkan kepada gurunya bahwa teknik lubang teleportasi yang dia kuasai lebih berguna sebagai teknik pertahanan diri. Tapi Xingming diberi penegasan oleh gurunya, jika dia ingin menjadi Yin Yang Master, dia tetap harus menguasai mantra pelindung karena itu adalah teknik terkuat yang dimiliki seorang Yin Yang Master. Tak lama kemudian, tak jauh dari tempat mereka berada, sesosok ular raksasa mencoba menghancurkan segel kurungan dan berusaha keluar. Zhong Xing yang berfirasat hal buruk akan segera terjadi, kemudian memindahkan Xingming ke tempat yang lebih aman. Kemudian melalui mantra summoning, dia memanggil 3 roh pelindung untuk mencegah ular itu keluar. Mereka pun langsung bekerja sama untuk memasang segel pada kurungan ular iblis. Namun kekuatan segel itu masih belum cukup mampu untuk menahan ular tersebut dan akhirnya membuat ular itu berhasil menjebol dinding yang mengurungnya. Semua murid Zhong Xing juga datang bersama Xingming untuk membantunya. Ketika ular itu bersiap menyerang mereka semua, Zhong Xing memerintahkan kepada murid-muridnya agar mereka melindungi diri dengan menggunakan shield. Sayangnya Xingming yang tidak menguasai teknik itu malah menggunakan lubang teleportasi yang tak cukup kuat untuk menghalau serangan. Zhong Xing yang menyadari bahwa Xingming dalam ancaman besar segera membuatkan shield untuknya, walau tahu tubuhnya berisiko terkena serangan beracun ular iblis. Pada akhirnya salah satu roh pelindung yang bernama Roh Emas mengorbankan diri demi memusnahkan ular itu. Zhong Xing yang merasa hidupnya tak akan lama lagi akibat serangan beracun ular iblis, kemudian menyampaikan pesan terakhirnya kepada Xingming. Dia mengatakan bahwa ular iblis yang mereka kalahkan tidak sepenuhnya musnah dan akan bangkit kembali dari dalam tubuh seorang wanita yang berada di Imperial City. Zhong Xing pun menunjuk Xingming untuk pergi ke sana dan menghentikan kebangkitan ular tersebut sebagai perwakilan Yin Yang Master dari klan Timur. Beralih ke Imperial City, di mana kabar segera bangkitnya ular iblis membuat 4 penjuru wilayah mengerahkan masing-masing master mereka untuk melumpuhkan ular tersebut. Kita pun diperkenalkan dengan salah satu master lainnya, yaitu Master Boya, di mana Boya yang sedang memainkan suling tiba-tiba merasakan aura iblis di sekitarnya dan segera melakukan pencarian. Xingming yang sudah sampai di Imperial City juga merasakan hal yang sama dengan Boya. Kemudian mereka pun menemukan iblis itu yang sedang mencuri alat musik dari dalam kekaisaran. Boya yang memiliki kebencian terhadap semua iblis langsung menyerang menggunakan panahnya. Namun serangannya dihalau oleh Xingming dan dia membiarkan iblis itu pergi. Xingming mengatakan kalau dia bukanlah iblis, melainkan siluman yang tidak jahat. Namun Boya menganggap iblis dan siluman sama saja. Semuanya harus dilenyapkan, sehingga terjadi pertarungan antara Xingming dan Boya. Xingming pun akhirnya memilih meninggalkan pertarungan dan berjalan menuju ke dalam istana. Dia kembali bertemu dengan siluman tadi, dan siluman itu berterima kasih kepadanya dengan mengajukan diri menjadi roh pelindung untuk Xingming. Beralih ke dalam istana kekaisaran, saat Boya sudah tiba di sana, dia kembali bertemu dengan Xingming dan salah satu master lainnya, yaitu seorang lady bernama Master Long Yi dari klan selatan. Dan tak lama berselang muncul seseorang bernama Soya yang membuat Xingming terkejut karena wajahnya mirip seperti gurunya. Dan Soya ini merupakan master yang berasal dari tuan rumah.
Soya memberitahukan kepada mereka satu perwakilan master lainnya bernama Master Hongru sudah sampai paling awal dan sedang beristirahat. Kemudian Soya memastikan keamanan yang sudah dibuatnya agar tempat itu terlindungi dari iblis dan siluman yang datang. Keesokan harinya saat mereka bersiap untuk menjalani ritual yang dihadiri putri kekaisaran, tiba-tiba seorang penjaga memberitahukan bahwa Master Hongru sudah tewas di kamarnya. Setelah diidentifikasi, penyebab kematiannya akhirnya diketahui bahwa Master Hongru dibunuh oleh iblis dan pembunuhnya masih menjadi misteri. Di malam hari, Xingming mendatangi Soya untuk meminta penjelasan mengenai siapa Soya sebenarnya. Dan dia mendapat penjelasan bahwa Soya adalah roh penjaga yang diutus guru Xingming, yaitu Zhongxing, untuk melindungi ratu di istana kekaisaran. Dan karena beberapa alasan, dia pun merubah wajahnya mirip seperti Zhongxing. Di malam berikutnya, para master mulai melakukan tugas mereka membasmi para iblis untuk mengambil jiwa mereka yang akan diisi ke dalam 4 patung sebagai energi penyegelan ular iblis. Di saat yang lain sibuk mengumpulkan jiwa para iblis, justru Xingming terlihat sangat santai dan itu membuat Boya kesal. Namun pada akhirnya dia menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin membuang waktu, cuma demi sesuatu hal yang tidak efektif. Dia hanya butuh satu roh iblis dengan energi yang besar karena dia lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Tak lama kemudian Xingming merasakan adanya hawa iblis di istana. Dia pun segera memastikan Tuan Putri di kamarnya. Dan benar saja, ternyata Tuan Putri sudah jatuh pingsan akibat parasit iblis yang ada di tubuhnya. Xingming lalu menolongnya dengan mengeluarkan parasit yang ada di tubuh Tuan Putri. Setelah dikeluarkan dan diambil jiwanya, ternyata iblis ini energinya sangat kuat karena sudah memakan hasrat milik Tuan Putri, sehingga energi iblis ini mampu membangkitkan patung naga Nila Kandi. Beralih ke ruangan Tuan Putri, Master Longyi mendeteksi adanya tanda-tanda mencurigakan dari Tuan Putri dan itu membuatnya berniat melakukan sesuatu. Di malam berikutnya, Xingming dan Boya merasakan adanya keributan dari ruangan Tuan Putri. Mereka pun segera menuju ke sana dan ternyata di sana sedang terjadi pertarungan antara Longyi dan Soya. Xingming kemudian berusaha meredam keributan yang terjadi. Kemudian Soya menjelaskan bahwa Longyi berusaha membunuh Tuan Putri. Mendengar hal itu, Boya pun langsung menyerang Longyi. Longyi yang hendak melarikan diri tiba-tiba terkena serangan mematikan dari iblis yang muncul di belakangnya. Dan sebelum tewas, Longyi mengatakan kepada Xingming bahwa sebenarnya Tuan Putri adalah sang ratu bernama Fang Yu yang menjadi inang dari ular iblis. Atas adanya kasus kematian 2 master sebelumnya, akhirnya Xingming dan Boya memutuskan untuk bekerja sama demi mengungkap fakta sebenarnya. Mereka pun berpencar. Xingming menemui Fang Yu sedangkan Boya pergi menemui Soya. Xingming menginterogasi Fang Yu yang membuatnya merasa terpojok. Saat akan menjawab pertanyaan, tiba-tiba Fang Yu diserang yang membuatnya mati oleh iblis yang telah membunuh 2 master sebelumnya. Xingming kemudian mengejar iblis tersebut dan tak lama kemudian jiwa iblis itu lenyap dan terbebas karena merasa puas setelah membunuh putri Fang Yu. Tapi karena adanya ular iblis yang tersegel di dalam tubuhnya, menjadikan Putri Fang Yu memiliki immortal dan dapat hidup kembali. Xingming kemudian bergegas ke tempat di mana Boya berada dan dia menemukan Boya sudah tak sadarkan diri karena serangan Soya. Setelah Boya sadar, mereka langsung mengejar Soya dan Putri Fang Yu untuk mencegah bangkitnya ular iblis dalam tubuh Putri Fang Yu. Namun Soya menghalangi mereka dengan mengirim mereka ke ruangan yang akan mengubur mereka masing-masing. Xingming dengan teleportasinya dengan mudah keluar dan juga menyelamatkan Boya.
Namun di waktu bersamaan segel ular iblis dalam tubuh Putri Fang Yu melemah dan membuat ular itu lahir. Lalu Soya memasukkan ular itu ke dalam tubuhnya dan membuat dirinya kini menjadi abadi. Soya kemudian membawa Putri Fang Yu kabur keluar istana menggunakan Kuchiyose ular iblisnya. Dan patung-patung segera merespon dengan membuat segel penghalang. Namun dari keempat patung, ada satu patung yaitu burung vermilion milik Master Soya yang tidak aktif. Karena Soya sengaja tidak memasukkan energi iblis agar menjadi celah untuk dapat kabur sesuai rencananya. Di tengah pelariannya, Fang Yu merasa bersalah atas perbuatannya setelah melihat banyak orang tak bersalah menjadi korban. Dia memutuskan untuk mati bersama Soya dengan menjatuhkan diri dari atas ular iblis. Namun Soya mengendalikan ular iblis untuk menangkap dan menyelamatkannya. Tak lama kemudian Xingming dan Boya tiba di lokasi. Dan tanpa buang waktu, Xingming langsung memanggil roh pelindung untuk bertarung. Boya yang menyadari kekuatan mereka belumlah cukup untuk melumpuhkan ular iblis, segera merencanakan sesuatu untuk membangkitkan burung vermilion. Dan tanpa disangka, dia menggunakan rohnya sendiri untuk membangkitkannya. Dan dengan begitu, segel penghalang menutup jalur ular iblis sepenuhnya. Di saat ketiga roh pelindung milik Xingming sudah kewalahan, Boya dalam wujud rohnya kemudian muncul dengan kekuatan burung vermilion dan pergi bertarung melawan Soya. Sementara itu, Xingming masuk ke dalam tubuh ular iblis untuk menemui Fang Yu dan membawanya ke masa lalu untuk menemui orang yang dicintai Fang Yu, yaitu Zhongxing. In this life, I have loved, and I have been loved. That's enough. Dan itulah alasan yang membuat Soya diperintahkan untuk merubah wajahnya seperti Zhongxing agar Fang Yu merasa bisa selalu bersama dirinya. Setelah berkomunikasi dengan Zhongxing, akhirnya Fang Yu bisa menerima kepergiannya dan juga menyadari kesalahannya. Saat Xingming dan Fang Yu sudah kembali, Boya masih terlihat bertarung melawan Soya. Dengan menggunakan pedang Fang Yue yang dapat membunuh keabadian, Boya lalu beradu kekuatan dengan Soya. Kemudian Putri Fang Yu mengambil tindakan serius. Dia meminta Soya untuk menghentikan aksinya dengan cara menyayat lehernya sendiri hingga tewas. Dan hal itu membuat Soya lengah sehingga dirinya terkena serangan Boya. Akibat serangan tadi, ular iblis akhirnya bisa dilumpuhkan meski masih sempat memberikan serangan terakhir ke arah Xingming. Namun Boya dalam wujud roh pelindung ini menghalanginya untuk menyelamatkan Xingming meski akhirnya Boya juga lenyap.
Namun Soya kembali bangkit dan mengambil pedang Fang Yue yang menusuk tubuhnya. Kemudian dengan kekuatannya dia melempar pedang itu ke arah Xingming dan berhasil menembus pertahanannya. Namun Xingming mengingat perkataan Zhongxing yang membuatnya mendapatkan kekuatan yang besar untuk melakukan serangan balik kepada Soya. Dan Soya yang tak mampu menghindari serangan itu akhirnya tewas di tangan Master Xingming. Cerita pun berakhir dan akhirnya Imperial City kembali damai berkat dua Yin Yang Master, yaitu Master Xingming dan Master Boya. Gimana menurut kalian? Bagus kan filmnya? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga dapat menghibur. Panel Story pamit undur diri. Bye bye.